Tang 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 tang. Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Secara umum, terdapat beberapa pendekatan yang berbeda terkait dengan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional. Di antaranya, yang pertama yaitu negara berdasarkan hukum Islam. Yang kedua, negara berdasarkan hukum campuran. Yang ketiga, negara berdasarkan hukum sipil dan hukum umum. Dan yang keempat yaitu berdasarkan dengan perlindungan kebebasan beragama. Yang pertama, negara berdasarkan hukum Islam. Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Iran memiliki sistem hukum yang didasarkan secara eksplisit pada hukum Islam atau syariah. Dalam kasus ini, hukum Islam memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional dan semua hukum dan peraturan harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu negara dengan hukum campuran. Banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum yang mencampurkan aspek hukum Islam dengan hukum sipil atau hukum umum. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki kedudukan khusus dalam hal hukum keluarga, warisan dan beberapa aspek kehidupan pribadi. Sementara hukum sipil atau hukum umum diterapkan dalam hal lain. Yang ketiga yaitu negara dengan hukum sipil atau hukum umum. Di negara-negara dengan sistem hukum sipil atau hukum umum, hukum Islam mungkin hanya berlaku dalam hal-hal tertentu seperti perkawinan dan warisan. Hukum Islam mungkin tidak memiliki kedudukan yang sama dengan hukum nasional lainnya. Yang keempat yaitu negara dengan perlindungan kebebasan beragama. Beberapa negara menerapkan prinsip-prinsip sekularisme yang berarti bahwa hukum nasional tidak didasarkan pada agama tertentu. Dalam konteks ini, hukum Islam mungkin memiliki kedudukan terbatas dan diterapkan secara opsional bagi individu yang mengikuti agama Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dan hukum nasional juga dapat dipengaruhi oleh konstitusi dan undang-undang nasional, serta politik dan budaya negara tertentu. Dalam beberapa negara, hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui lembaga seperti Mahkamah Agama atau peraturan khusus yang mengatur hukum Islam. Sedangkan dalam negara-negara lain, hukum Islam mungkin diabaikan atau memiliki pengaruh terbatas dalam hukum nasional. Penting untuk diingat bahwa hukum Islam sangat bervariasi dan terbuka terhadap interpretasi yang berbeda oleh ulama dan otoritas hukum Islam di berbagai negara, sehingga pengintegrasian hukum Islam dalam hukum nasional dapat berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan khusus dalam hukum nasional, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Dan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan dasar untuk keberadaan beragama termasuk agama Islam dan menghormati kebebasan beragama. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Nasional. Konstitusi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan dasar hukum bagi seluruh sistem hukum nasional. Pasal 29 dan 29D Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak beribadah dan beragama. Pasal 29D juga mengakui penggunaan hukum adat dan hukum agama dalam ranah perdata
dengan catatan harus sesuai dengan aturan hukum nasional. Yang ketiga yaitu hukum Islam dalam perkawinan dan warisan. Di Indonesia, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan keluarga, terutama dalam masalah perkawinan dan warisan. Pengaturan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mencakup aspek-aspek hukum keluarga Islam. Keempat, pengadilan agama. Indonesia memiliki pengadilan agama yang mengatasi sengketa perdata dalam masalah hukum keluarga Islam. Pengadilan agama memutuskan perkara-perkara seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan perkara perdata lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Yang kelima yaitu hukum Islam dalam konteks hukum nasional. Hukum Islam juga memiliki pengaruh dalam sejumlah peraturan hukum nasional di Indonesia, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral, seperti larangan judi, minuman keras, dan tindakan tidak sah menurut ajaran Islam. Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwasanya dalam konteks negara Indonesia, negara ini adalah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Oleh karena itu, penggunaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia sebagian besar berkaitan dengan masalah-masalah perdata dan keluarga, serta aspek-aspek etika dan moral, dan selalu dalam rangka kebebasan beragama yang diikuti oleh konstitusi. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu tinjauan filosofis, ideologis, dan yuridis. Tinjauan tersebut diantaranya yang pertama yaitu tinjauan filosofis. Yang kedua yaitu tinjauan ideologis atau sosiologi. Dan yang terakhir yaitu tinjauan yuridis. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Demikian pembahasan tentang kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.